Jadi informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjem. Ada yang pakai uang sendiri, pinjem ke bank dan lain-lain. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Ini kan karena anggarannya defisit, proyeknya itu kan belum ada gitu ya, seperti itu. Tadi kan lebih difokuskan ke belanja pegawainya. Kan gitu seperti itu. Akhirnya mereka karena belum ada uangnya, ya tadi pinjem. Ini keterangan dari para kepala UPT ya. Sesuai keterangan mereka. Pinjem, ada yang gadein sertifikat dan lain-lain ke bank. Seperti itu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirs Munarif kembali bisa menjumpai Anda semua. Peristiwa OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid oleh KPK itu betul-betul membuat kita mengelus dada. Bayangkan seorang gubernur, pemimpin tertinggi di provinsinya, bukan hanya menerima suap dari pengusaha, tapi memeras anak buahnya sendiri. Ini betul-betul terjadi. Bahkan sebagian pejabat bawahannya itu sampai harus berutang ke bank. Ini hanya demi memenuhi jatah preman sang gubernur. Itulah yang terjadi di Riau. Kasus yang oleh KPK disebut sebagai bentuk korupsi paling kejam karena dilakukan kepada orang-orang yang seharusnya dilindungi. Kasus ini bukan sekedar gratifikasi biasa, ini tentang rente kekuasaan yang dilembagakan dari dalam pemerintahan daerah. Menurut penyidik KPK, Gubernur Abdul Wahid mewajibkan setiap kepala UPT di Dinas PUPR, PKPP Riau menyetor uang jatah preman atau yang mereka singkat sebagai Japrem. Semula setorannya itu 2,5% dari nilai tambahan anggaran, tapi belakangan naik menjadi 5% dengan total mencapai 7 miliar. Saking besarnya tekanan, beberapa pejabat sampai meminjam uang ke bank hanya agar bisa menyetor ke atasannya. Kita simak keterangan dari PLT Deputi Penindakan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu. Jadi informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjem. Ada yang pakai uang sendiri, pinjem ke bank dan lain-lain. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Setelah saya susur-susur bahwa ada pernyataan dari gubernur di bulan Maret tahun 2025, silakan dicek ya rekan-rekan, bahwa APBD Riau itu defisit. Ya, defisit 1,3 triliun, kemudian yang penundaan bayar itu 2,2 triliun kalau tidak salah. Silakan dicek atau sekitar itu, sehingga defisitnya 3,5 triliun. Bayangkan, artinya bahwa APBD-nya itu kan defisit. Terkait dengan belanjanya, ini kan anggaran pendapatan dan belanja daerah nih. Nah, pasti ini berpengaruh defisit itu terhadap belanjanya, belanja daerahnya. Ada 3 komponen kan, ada belanja pegawai, belanja barang, dan kemudian belanja modal. Nah, biasanya yang didahulukan itu belanja pegawai, pembayaran gaji, dan lain-lain. Nah, nanti belanja barang dan belanja modal, pembangunan fisik dan lain-lain. Nah, itu yang akan terganggu gitu ya. Dengan 2,5 triliun defisit, artinya sebetulnya semuanya itu berpotensi terganggu. Ketiga hal ini. Belanja-belanja ini akan terganggu. Uangnya nggak ada. Kalau defisit kan uangnya kurang. Nggak ada. Seharusnya dengan tidak adanya uang, orang kan ini lagi susah nih, nggak ada uang. Jangan dong minta gitu loh. Jangan membebani pegawainya gitu. Jangan membebani bawahannya. Tapi ini kan ironi, di saat defisit, anggaran belanjanya istilahnya terganggu karena defisit itu, sementara malah minta sejumlah uang. Itu yang membuat kita sebetulnya prihatin. Sehingga kenapa? Selanjutnya ya para kepala UPT itu
karena mungkin ya, memungkinkan ya. Kita bukan tidak mau mengandai-andai sebetulnya. Tapi kalau berdasarkan yang pernah kami tangani, mereka itu motongnya biasanya, tadi benar kata Mas Rizky, ada proyeknya kemudian dipotong kan gitu ya. Proyeknya kemudian proyek-proyek itu dipotong lah, mintalah ke swastanya. Ini kan karena anggarannya defisit, proyeknya itu kan belum ada gitu ya, seperti itu. Tadi kan lebih lebih difokuskan ke belanja pegawainya, kan gitu seperti itu. Akhirnya mereka karena belum ada uangnya, ya tadi pinjem. Ini keterangan dari para kepala UPT ya, sesuai keterangan mereka. Pinjem, ada yang gadein sertifikat dan lain-lain ke bank. Seperti itu. Oke, saya ajak Anda untuk mengikuti kasus ini secara kronologis. Awal Mei 2025, Dinas PUPR PKPP Riau baru saja menerima tambahan anggaran besar dari 71 miliar melonjak menjadi 177 miliar. Dari sinilah muncul pesan dari Gubernur Abdul Wahid, disampaikan lewat Kepala Dinas, setiap Kepala UPT wajib setor 2,5%. Lalu naik jadi 5% dan ini ada bagian dari Kepala Dinasnya. Totalnya sekitar 7 miliar. KPK itu mencatat ada 3 kali penyerahan uang dengan total mencapai 4 miliar. Beberapa pejabat itu menggadaikan aset pribadi demi memenuhi permintaan itu. Lalu pada Senin 3 November 2025, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Pekanbaru. 10 orang diamankan, kepala dinas, sekretaris dinas, dan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai 6. Sementara Gubernur Abdul Wahid sempat bersembunyi di sebuah kafe sebelum akhirnya ditangkap pada malam hari. KPK menyita uang tunai sebesar 1,6 miliar, termasuk dolar AS dan pound sterling. Dan keesokan harinya, 5 November 2025, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka pemerasan bawahan. Kasus Abdul Wahid menambah daftar panjang sejarah kelam di Riau. Provinsi itu kini tercatat sebagai satu-satunya daerah yang 4 kali berturut-turut gubernurnya ditangkap oleh KPK. Pertama ada Saleh Jasid, ini tahun 1998-2003, ini korupsi mobil pemadam kebakaran. Kemudian dia sudah divonis 4 tahun penjara. Kemudian Rusli Zainal tahun 2003-2013. Ini suap pon dan izin kehutanan. Dia divonis 10 tahun penjara. Kemudian Anas Makmun tahun 2014-2019 suap alih fungsi hutan divonis 6 tahun dan kemudian dia mengajukan gerasi pada tahun 2020. Nah, sekarang Abdul Wahid yang harusnya menjadi gubernur dari periode 2021 sampai 2025 ini. Ini pemerasan bawahan dan dia tersangka OTT. 4 nama, 4 periode berbeda, tapi polanya sama, penyalahgunaan wewenang dan rente proyek. Ini bukan sekedar perilaku pribadi, tapi cerminan dari sistem kekuasaan yang membusuk secara struktural. Kasus Abdul Wahid juga mengguncang partai politik yang menaunginya, PKB. Ketua fraksi PKB DPR, Cuncun Ahmad Samsurijal, menyebut kasus ini sebagai pelajaran bagi kader partai. Tapi publik bertanya, pelajaran seperti apa kalau kasus serupa terus berulang? Dalam 2 tahun terakhir, sedikitnya 7 kepala daerah dari berbagai partai ditangkap KPK. Pola umumnya sama, markup proyek, fee dari kontraktor, dan setoran ke atas. Masalahnya ada pada struktur kekuasaan daerah. Kepala daerah mengendalikan anggaran perizinan dan mutasi pejabat, sementara pengawasan internal nyaris tidak berfungsi. Selama jabatan kepala daerah dipandang sebagai investasi politik, selama itu pula setoran akan dianggap sebagai pengembalian modal ya, karena biaya kampanye mereka itu besar sekali, belum lagi soal money politiknya, dan biasanya ini ada investornya yang lo nggak pengembalian modal ya mereka itu harus memberikan jatah proyek-proyek ya di provinsi tersebut. Kasus ini menunjukkan satu hal, birokrasi di banyak daerah Indonesia masih dikuasai oleh budaya feodal, bawahan tidak bekerja karena dedikasi tapi karena ketakutan. Loyalitas dibangun lewat tekanan bukan kepercayaan. Dan ketika kepala daerah menjadikan jabatan sebagai sumber rente, maka bawahan pun belajar hal yang sama. Kalau atasan bisa memeras, kenapa bawahannya tidak boleh minta jatah? Inilah rantai rente kekuasaan, korupsi menetes dari atas ke bawah, menciptakan kultur permisif di seluruh birokrasi. Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid adalah alarm keras bahwa korupsi di level kepala daerah masih jauh dari selesai. Digitalisasi anggaran tidak akan menolong kalau mentalitas pejabat tetap analog, bayar dan dibayar.
Rakyat Riau sudah terlalu sering mendengar janji reformasi, tapi yang datang justru skandal baru dari satu gubernur ke gubernur berikutnya. Setiap rupiah jatah preman yang diperas dari bawahan, berarti ada jalan yang rusak, sekolah yang terbengkalai, dan rumah sakit yang tidak jadi dibangun. Itulah mengapa KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi yang keji. Bukan hanya karena uangnya besar, tapi karena pelakunya menghancurkan martabat orang-orang di bawahnya. Dan pada akhirnya korupsi bukan lagi soal uang, tapi soal mentalitas penguasa. Kalau seorang gubernur bisa memeras bawahannya, maka siapa yang masih bisa membela rakyatnya? Saya Harus Menarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.